Di dunia yang sering menilai kekuatan dari fisik semata, lahirlah sebuah kisah yang menantang batasan-batasan tersebut. Seorang gadis muda dalam kursi roda dan seekor kuda liar yang ditakuti semua orang, menemukan resonansi jiwa yang tak terduga. Mereka berdua, terluka oleh kehidupan dengan cara berbeda, menemukan dalam satu sama lain sebuah bahasa yang tak memerlukan kata-kata. Ikatan mereka membuka mata banyak orang tentang kekuatan sejati yang tak selalu terlihat mata, mengingatkan kita bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang berani percaya. Pertunjukan berkuda tahunan adalah acara yang paling dinanti di kota kecil. Berlangsung di Lahanas, sebuah perkebunan dengan kandang yang terawat dan padang terbuka yang luas. Acara itu penuh semangat dan warna-warni. Tenda-tenda dihiasi karangan bunga dan lampu berkilauan memenuhi pemandangan, hidup dengan energi dan kegembiraan. Kuda-kuda gagah dari berbagai ras dan warna melenggang melintasi arena. Tali kekang mereka yang berkilau memantulkan sinar matahari, sementara para penunggang yang terampil mengendalikannya dengan elegan. Tribun penuh dengan penonton yang antusias menikmati setiap gerakan yang ditampilkan para kuda dan penunggangnya. Bagi Lara, acara ini memiliki makna khusus. Sudah 3 tahun sejak kecelakaan mobil membuatnya harus menggunakan kursi roda, mengubah interaksinya dengan kuda dari aktif menunggangi menjadi sekadar mengamati dari pinggir lapangan. Meski keadaannya demikian, kasih sayang Lara terhadap kuda tidak pernah surut. Sore itu, di bawah sinar matahari keemasan yang menerangi padang dan di tengah tepuk tangan untuk setiap penampilan spektakuler, Lara menyaksikan acara lompat rintangan, dressage, dan balapan dengan campuran kekaguman dan kerinduan. Ia mengenakan pakaian biru pucat yang serasi dengan kilau matanya. Rambutnya dikepang rapi ke satu sisi. Di sampingnya, ibunya Hope merasakan kesedihan putrinya. "Kamu menikmati pertunjukannya, sayang." Hope mendekat dengan senyuman lembut. Suaranya penuh dukungan. "Indah sekali, Bu," jawab Lara tulus, meski dengan nada sedikit sedih. Dengan suara lebih pelan ia menambahkan, "Aku hanya berharap bisa berada di sana bersama mereka." Hope menggenggam tangan Lara dengan lembut. Hatinya dipenuhi empati. Tahun-tahun sejak kecelakaan itu, ia melihat bagaimana Lara berusaha tetap ceria meski menghadapi keterbatasan baru dalam hidupnya. Tiba-tiba, suara pembawa acara terdengar di antara kerumunan, menarik perhatian semua orang. "Hadirin sekalian," katanya dengan penuh semangat, "persiapkan diri Anda untuk sesuatu yang benar-benar luar biasa. Mari kita sambut peserta berikutnya, Storm." Saat namanya menggema di antara penonton, seekor kuda putih gagah muncul dengan berlari kencang, diapit oleh 2 pengendali yang berusaha keras menahan kendalinya. Kuda itu besar, tubuhnya yang kuat berkilauan seperti ditaburi bintang di bawah sinar matahari. Namun, semangat liar Storm yang benar-benar memikat penonton. Ia berdiri dengan kedua kaki belakangnya, menghentak tanah dengan energi yang kuat, dan menggelengkan kepalanya dengan penuh pemberontakan. Teriakan kagum terdengar dari berbagai penjuru arena. Storm memang luar biasa, tetapi ia tetap tak terkendali, tambah sang pembawa acara. Bahkan penunggang paling terampil kami belum berhasil sepenuhnya menjinakkannya. Di tengah kerumunan yang terpesona, Storm terus menunjukkan kekuatannya. Ia meronta, kakinya yang kuat menghentak udara, membuat salah satu pengendali dengan cepat melepaskan kendali untuk menghindari tendangan agresifnya. Lara memperhatikan kuda itu dengan saksama, mata birunya penuh kekaguman. Belum pernah ia melihat makhluk sekuat dan sebebas itu. Ada sesuatu tentang Storm yang menggugah hatinya, cara ia mempertahankan kebebasannya dengan begitu gigih, semangatnya yang tak tergoyahkan, kilau hidupnya yang seolah mencerminkan api semangat yang ada dalam dirinya. Hampir tanpa sadar, tangan Lara terangkat. "Aku ingin mencoba," katanya dengan suara tegas dan jelas, bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Hope menoleh kepada putrinya dengan tatapan terkejut. "Lara, kamu tidak serius kan?" Namun, pembawa acara yang memperhatikan gerakan Lara, menunjuk arahnya dengan senyuman lebar. "Kita punya seorang gadis muda yang berani menjadi sukarelawan," serunya dengan penuh kekaguman. "Sungguh pertunjukan keberanian yang luar biasa." Para pengendali saling pandang dengan ragu. Salah satu dari mereka membisikkan sesuatu kepada pembawa acara. Mungkin menyatakan keraguan tentang membiarkan seorang gadis di kursi roda mendekati kuda yang begitu liar. Namun, pembawa acara hanya tersenyum dan mengangkat bahu. "Mengapa tidak?" jawabnya. Dengan tekad yang kuat, Lara mendorong kursi rodanya menuju lantai berpasir arena.
Jantungnya berdegup kencang saat melintasi gerbang pembatas. Semua mata tertuju padanya. Kerumunan penuh dengan bisikan dan kebanggaan atas keberaniannya. Storm berdiri menunggu, tubuhnya tegang, lubang hidungnya mengembang. Tetapi, ia tidak menunjukkan sikap agresif ketika melihat Lara mendekatinya. "Berhati-hatilah," bisik salah satu pengendali di dekatnya. "Aku tidak akan menyentuhnya," jawab Lara. "Aku hanya akan bergerak maju dan mundur, tergantung reaksinya," katanya perlahan. "Jika kisah ini menarik hatimu, jangan lupa klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar. Beritahu juga dari kota mana kamu berasal. Dukunganmu sangat berarti bagi kami." Lara menatap Storm dengan lembut tanpa memaksakan diri. Sikapnya yang tenang sangat kontras dengan atmosfer tegang di sekitarnya. Bisikan dari kerumunan semakin ramai. Beberapa meragukan kebijaksanaan pertemuan ini, bertanya-tanya berapa lama kesabaran Storm akan bertahan. Namun, dalam momen yang penuh ketegangan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Storm mulai tenang, otot-ototnya mengendur, dan perlahan ia menundukkan kepalanya, menghirup aroma udara di sekitar Lara. Melihat itu, Lara bergerak mendekat sedikit demi sedikit dan mengulurkan tangannya hingga jari-jarinya menyentuh bulu Storm yang halus dan hangat. "Bagus sekali, teman," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. "Aku bukan musuhmu." Kerumunan terdiam penuh takjub, seolah mereka semua menahan napas. Keheningan di arena begitu dalam hingga suara sekecil apapun terdengar jelas. Tangan Lara dengan lembut bersandar di leher Storm. Jari-jarinya merasakan getaran halus otot-ototnya di bawah bulu halus itu. Bagi yang melihat, mungkin ini hanya sentuhan sederhana, tetapi bagi Lara, ini seperti menjembatani jarak yang sangat luas. Mata Storm yang gelap dan berkilauan tetap terpaku padanya. Ada pengakuan diam di dalamnya, seolah mereka telah saling mengenal sepanjang hidup. Kerumunan mulai bertepuk tangan perlahan, terharu oleh keajaiban yang mereka saksikan. "Tidak mungkin," bisik salah satu pengendali, matanya melebar tak percaya. "Sudah kubilang, jangan terlalu dekat," kata pengendali lainnya dengan tangan terlipat. "Dia tidak bisa diprediksi. Kalau dia merasa terancam." Namun, Lara tetap fokus pada Storm, menyeimbangkan kepercayaan dan kehati-hatian. Tidak ada ketakutan dalam tatapannya, hanya ketenangan dan pengertian yang dalam. Tiba-tiba, suara tawa dan obrolan keras dari tenda di dekatnya memecah ketenangan. Kepala Storm terangkat dengan cepat, otot-ototnya menegang, siap untuk bereaksi terhadap ancaman yang dirasakan. "Jangan campur tangan." "Tunggu!" teriak Lara, mengangkat tangannya untuk menghentikan para pengendali yang bergerak maju. "Biar aku yang menangani ini." Para pengendali ragu, saling bertukar pandang dengan penuh ketidakpastian, tetapi akhirnya mereka mundur, membiarkannya melanjutkan. Lara sedikit condong ke depan, suaranya tetap tenang namun tegas. "Tidak apa-apa, teman. Itu hanya suara. Aku masih di sini bersamamu." Menunjukkan keberanian dan ketenangan yang tampaknya melampaui usianya, Lara mengulurkan kedua tangannya, sambil tetap menjaga keseimbangannya di kursi roda. Dia mengulurkan tangannya ke arah Storm sebagai gerakan tenang, tanda menenangkan dan undangan bagi Storm untuk memilih reaksinya sendiri. Sesaat kemudian, yang mengejutkan semua orang, Storm berlutut dengan satu kaki depannya di hadapan Lara. Keheningan penuh takjub memenuhi arena, diikuti oleh gemuruh tepuk tangan yang menggetarkan udara. Lara telah menghadapi banyak rintangan sejak kecelakaan itu, tetapi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ada kilauan dalam diri Lara, cahaya yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Pembawa acara yang jelas tersentuh melangkah ke mikrofon. "Apa yang kita saksikan ini luar biasa, hadirin sekalian," katanya. Lara tidak hanya mencapai yang tak terbayangkan, dia menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukan tentang kekuatan fisik, tetapi berasal dari hati yang paling dalam. Namun, Lara tidak memedulikan kata-katanya. Seluruh perhatiannya tertuju pada Storm, menjaga hubungan halus yang telah mereka bangun. Kemudian, fokusnya tiba-tiba teralihkan. Seorang anak kecil menerobos penghalang pengaman dan berlari menuju arena, tidak menyadari bahayanya. Larinya menuju langsung ke arah kuda besar itu. "Tidak! Seseorang hentikan dia!" teriak seorang penonton, tetapi sudah terlambat. Storm berdiri tegang, siap untuk bereaksi terhadap gerakan tiba-tiba ini. Namun, alih-alih panik, mata Lara tidak gentar. "Storm, tenang.
Perintahnya dengan suara jernih dan tenang. Storm memalingkan wajahnya dari anak kecil itu, memfokuskan perhatiannya pada Lara, dan perlahan-lahan menurunkan kaki depannya ke tanah. Tubuhnya masih tegang tetapi tenang. Memanfaatkan kesempatan itu, Lara menggerakkan kursi rodanya menuju anak kecil yang berdiri membeku. Air mata menggenang di matanya. "Sayang," panggilnya lembut, mengulurkan tangan. Anak itu, yang mungkin berusia tidak lebih dari 4 tahun, mendekatinya dengan ragu-ragu. Lara memeluknya erat-erat. Pandangan Lara kembali kepada Storm yang menatapnya dengan sesuatu yang tampak seperti rasa hormat. "Terima kasih, temanku," bisiknya kepada kuda itu, yang menundukkan kepalanya seolah mengerti. Pembawa acara kembali ke mikrofon. Suaranya lebih terkendali saat mencoba meringankan suasana. "Tampaknya pahlawan muda kita ini tidak hanya berbakat secara alami dengan kuda, tetapi juga seorang penyelamat anak." Ketika acara berlanjut hingga malam yang bercahaya setelah jeda singkat untuk menyesuaikan jadwal akibat insiden dramatis tadi, Lara menjadi bahan pembicaraan di seluruh acara. Pendapat pun beragam, mulai dari kekaguman hingga skeptisisme, tetapi tidak ada yang dapat menyangkal bahwa pertemuannya dengan Storm adalah sorotan utama hari itu. Lara tetap berada di dekat Storm di bagian arena yang lebih sepi, di mana salah satu pengendali yang terkesan dengan kemampuannya menenangkan kuda itu telah meninggalkan mereka berdua dengan pengawasan dari kejauhan. "Kami khawatir kamu akan terluka, tapi kamu dan Storm ada sesuatu di antara kalian," kata pengendali itu dengan nada kagum. "Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Ini sangat penting bagi kami, karena dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan cerita-cerita menginspirasi seperti ini. Terima kasih banyak. Aku harus jujur, banyak orang khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya," lanjut pengendali itu, mengusap dagunya dengan tangan yang kasar. "Storm memiliki sejarah bermasalah. Beberapa bahkan berpendapat dia terlalu berbahaya untuk dipelihara." Mendengar ini, hati Lara terasa berat. Apakah mereka akan melakukan sesuatu padanya? Tanyanya dengan suara bergetar. Pengendali itu mengangkat bahu. "Bukan keputusanku. Tapi setelah apa yang kulihat hari ini, aku akan berbicara mewakilinya. Aku belum pernah melihat dia begitu damai." Master of Ceremonies, seorang pria tinggi dengan pakaian formal, mendekati mereka. Dia sedikit terkejut dengan keteguhan sikap Lara, tetapi sebelum dia bisa menjawab, pengurus kandang itu menyela dengan tangan bersekap. "Aku telah merawat Storm sejak dia dibawa ke sini. Dia lebih berani dari yang lainnya, lebih bebas." Dia menatap Lara. "Aku tak bisa menjelaskannya, tapi ada sesuatu tentangmu yang membuatnya tenang. Mungkin kita harus membiarkanmu terus bekerja dengannya untuk sementara waktu." Dia berhenti sejenak, jelas sedang bergulat dengan rasa hati-hati dan keingintahuannya. Akhirnya dia menghela napas dan mengangguk dengan enggan. "Baiklah, tapi kita harus tetap menjaga tim di dekatnya setiap saat. Kita tak boleh mengambil risiko." Senyum cerah penuh kemenangan mewarnai wajah Lara, sementara emosi memenuhi hatinya. Dia melirik Storm, merasa bangga telah meraih kemenangan penting. Saat percakapan berlanjut, dia memperhatikan perubahan aneh dalam perilaku Storm. Sebelumnya tenang, kuda itu mulai gelisah, telinganya bergerak-gerak, dan kepalanya terangkat, mengeluarkan dengusan lembut yang gelisah. "Ada apa, nak?" bisik Lara lembut, mengelus leher Storm yang mengilap untuk menenangkannya. Storm menoleh ke arah salah satu gudang terdekat, menarik lembut tali kekang yang dipegang oleh pengurus. Jelas sesuatu telah menarik perhatiannya. "Ada sesuatu di sana?" tanya Hope. Ekspresinya khawatir sambil mengintip ke arah kandang. Dahi pengurus berkerut. "Itu aneh. Kandang itu biasanya kosong. Kami hanya menyimpan peralatan di sana." Penasaran, Lara memutuskan untuk memeriksa meski Hope berusaha menahannya. Lara maju dengan kursi rodanya, Storm setia berjalan di sampingnya, mendorong kursi rodanya dengan lembut ketika jalan menanjak, seolah memahami keterbatasannya yang telah beradaptasi dalam tangan yang dipercayanya dengan sepenuh hati. Saat mereka mendekati kandang, suasana terasa semakin tegang. Cahaya senja yang memudar menyoroti bayangan yang bergerak di antara peralatan yang ditumpuk. "Halo, ada orang di sana?" panggil Lara. Suaranya tegas meski terdengar sedikit cemas. Sebuah sosok muncul dari balik bayangan, seorang pria dengan pakaian kumuh dan ekspresi terkejut karena ketahuan. Di tangannya ada sebuah tas, dan di belakangnya terlihat jejak kaki yang mencurigakan. "Hei kau!"
teriak pengurus, melangkah cepat ke arah pria itu. Pria tersebut tersentak, menjatuhkan tasnya, dan menghilang ke kerumunan sebelum mereka dapat menangkapnya. Dengan penuh kewaspadaan, pengurus memeriksa tas itu. Dia menemukan berbagai alat pelatihan kuda, tetapi di antara barang-barang itu terletak sebuah benda yang mengerikan, cambuk kecil dengan ujung logam berduri. Lara merasa mual melihat alat barbar semacam itu. Dia menoleh ke arah Storm yang gelisah, menggaruk tanah dengan kakinya. Matanya yang besar mencerminkan ketakutan dan pengakuan. Ini yang mereka gunakan padamu? Bisiknya. Suaranya gemetar. Wajah pengurus berubah menjadi tegang. Rahangnya mengeras. Itu luka pada Storm. Sekarang aku mengerti. Ada penjaga malam yang diam-diam melatihnya dengan cara kasar. Itu sebabnya dia jadi begitu defensif. Ada cambuk yang sama di beberapa kandang lain, kata penjaga lainnya yang baru tiba, wajahnya pucat dengan kemarahan. Ini penyiksaan. Dengan lembut, Lara menenangkan Storm yang gemetar hebat. Kuda ini sudah melalui begitu banyak kesakitan, tetapi dia masih bisa mempercayai manusia. Dia datang kepadaku, bisiknya sambil mengelus kepala Storm dengan lembut. Aku tidak akan membuatnya kecewa. Dalam momen itu, ikatan antara Lara dan Storm menjadi jelas, sebuah pemahaman mendalam tentang rasa sakit dan tekad untuk bertahan. Bagi Lara, untuk pertama kalinya, dia merasa dia bisa memberikan sesuatu yang belum pernah dia berikan sejak kecelakaan itu, perlindungan dan harapan. Apa yang akan terjadi dengan Storm sekarang? Tanya Lara kepada Master of Ceremonies yang sudah kembali setelah insiden tersebut. Setelah semua yang dia alami, dia layak mendapatkan kesempatan kedua. Kami harus mempertimbangkan keselamatan semua orang, jawab pria itu dengan hati-hati. Storm adalah kuda yang sangat kuat, dan dengan sejarahnya yang sulit. Bu, kata Lara pada ibunya, aku tidak bisa membiarkan mereka menghilangkannya, tidak setelah semua yang dia alami. Dia membutuhkanku. Hope mengamati putrinya dengan tatapan penuh pengertian. Dia belum pernah melihat Lara begitu bersemangat, begitu hidup, sejak kecelakaan itu. Master of Ceremonies dan beberapa pejabat acara berdiskusi dengan serius. Keselamatan harus jadi prioritas. Kami sudah melihat bagaimana dia dapat bereaksi. Bukankah kita semua berhak mendapat kesempatan kedua? Tantang Lara. Bukan salahnya jika dia traumatis. Bukankah kejam hukumannya untuk hidup dalam ketakutan selamanya? Master of Ceremonies terdiam, jelas terpengaruh oleh permohonan Lara yang penuh semangat. Tetapi seorang pejabat yang menjawab, kami mengerti ikatan emosionalmu, Lara, tetapi prioritas kami adalah keselamatan seluruh peserta. Jika dia bertindak di luar kendali, risikonya bisa sangat besar. Tapi apa yang terjadi padanya nanti? Tekan Lara. Suaranya bergetar karena emosi saat dia berusaha tetap tenang. Apakah dia akan dikurung di kandang lain? Mungkin dijual kepada seseorang yang mungkin tidak peduli. Saat keputusasaan mulai merayapi Lara, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Storm, yang sebelumnya gelisah, maju dengan langkah perlahan dan anggun, mendekati para pejabat acara. Tanpa rasa takut, dia berhenti tepat di hadapan mereka, mata coklatnya tenang dan jelas. Kemudian, dalam gerakan yang membuat semua orang terperangah, dia berlutut dengan satu kaki depan, kepala tertunduk rendah, sebuah sikap pengabdian dan kepatuhan, tapi bukan karena takut, melainkan karena pilihan. Kesadaran perlahan menyelimuti wajah para pejabat. Ini bukan hanya tentang keputusan administratif lagi. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, tentang mempercayai ikatan yang telah terbentuk di hadapan mereka. Ini tentang memberikan kesempatan kedua. Saya rasa, kata Master of Ceremonies perlahan, seolah mempertimbangkan setiap kata, kita mungkin perlu mempertimbangkan kembali situasi ini. Apa yang terjadi di sini? Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Para pejabat lainnya mengangguk setuju, mundur sedikit ke samping dalam pengakuan diam akan keajaiban yang mereka saksikan. Baiklah, kata salah satu dari mereka, kita akan memberikan kesempatan ini. Tapi ada peraturan yang harus diikuti. Prosedur untuk memastikan keselamatan semua orang. Lara hampir tidak bisa menahan rasa bahagianya. Apakah ini berarti aku bisa bekerja dengannya? Merawatnya? Dengan pengawasan yang tepat, jawab Master of Ceremonies dengan anggukan. Ya, itu bisa diatur. Malam itu, saat keheningan menyelimuti padang berumput, Lara duduk di sebelah kandang Storm.
Tangannya pelan mengelus leher kuda itu. "Kita akan melakukan ini bersama-sama," bisiknya, janji yang terdengar seperti doa. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Anggukan lembut Storm kepadanya adalah sebuah pesan diam tentang rasa aman yang baru ditemukan. Saat malam tiba, suasana di acara itu berubah. Awalnya dipenuhi keraguan dan ketegangan, atmosfer kini dipenuhi harapan dan rasa penasaran. Cerita tentang ikatan luar biasa Lara dengan kuda putih liar menyebar dengan cepat di antara para tamu. Banyak yang ingin melihat apa yang bisa dicapai gadis muda pemberani ini bersama kuda jantannya yang liar. Namun sebagian tetap skeptis, menganggap keberhasilan Lara hanya kebetulan yang tak bisa diulangi. Dari pertemuan pertama yang tak terduga di arena, hingga momen dramatis penyelamatan, dan akhirnya penerimaan resmi oleh panitia, Lara dan Storm telah membuktikan bahwa kekuatan sejati datang dari hati dan kepercayaan, bukan dari kondisi fisik atau masa lalu yang kelam. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada seseorang yang sedang butuh secercah harapan hari ini, karena kadang ikatan yang tepat benar-benar bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan video kami lainnya yang penuh dengan cerita inspiratif.